Wa qala radhiyallahu anhu, la yanbaghi lil aqili an yukhatibal jahila alladhi yazunnu bi nafsihi al aqla aslan. Li'annahu in khatabaha ala muqtada aqlihi kana mudayyi'an lil aqli wa mustahinan bi fadlih. Wa in khatabahu bihasabi jahlih kana mutashabbihan bihi wa ma'dudan mislahu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urfi. Apa terus selanjutnya? Wa a'rid anil jahilin. La yanbaghi lil aqil, ya, tidak sepatutnya orang yang berakal. Berakal ini orang yang sempurna ilmunya, orang yang menjaga muruahnya. Ya, akal ini orang yang berakal. Orang yang berakal itu bukan akal membaca warna, ya, mengetahui hitung, bukan. Itu aklun tabi'i. Tapi yang dimaksud oleh orang sufi akal satu lagi, akal batin atau akal syar'i. Ya, akal yang yudrik mencapai makna-makna syariah. Akal itu, ini yang dijaga oleh agama agar akal itu tidak rusak. Maka dilarang minum khamar agar akal itu tidak rusak. Kalau di barat kan justru khamar jadi obat agar tenang. Ya bukan di barat, dari dulu zaman jahiliyah. Maka orang sufi itu mengambil simbolik itu, ya, untuk rohani. Akal yang tidak boleh banyak ngomong merusak akal itu. Akal yang tidak boleh banyak makan merusak akal itu. Akal yang tidak boleh banyak bicara, ya, dan tidak boleh banyak bersama dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat kepada agamanya, akhiratnya, dan akal itu rusak. Nah, orang yang berakal ini tidak boleh an yukhatibal jahila, menyapa, berbicara, mengajar kepada orang yang jahil. Orang yang jahil itu orang yang bagaimana? Orang yang menyangka dirinya sebenarnya punya akal, katanya, padahal tidak. Buang-buang waktu itu menunjukkan akalnya tidak sempurna. Coba bayangkan, hidup kita 24 jam, kebanyakan waktu yang berguna apa tidak? Itu menunjukkan bahwa dia akil atau tidak. Bicaranya dalam 24 jam, banyak baik, banyak buruk. Ya, 24 jam itu mulut mau akan mulu apa kagak? Nah ini akil, dan inilah yang bersedia menerima ilmu, ya, bersedia menerima ilmu. Nah, orang yang berakal ini tidak boleh bicara kepada orang yang jahil yang menyangka dirinya bahwa dia berakal betul. Ya. Kenapa? Karena jika dia mengatakan, artinya khotobahu, berbicara kepadanya berdasarkan akalnya, dia nggak ada akalnya kok. Itu sama juga menyia-nyiakan akalnya, menggunakan akal kepada orang yang tidak akan mengambil manfaat. Itu salah satu akal yang lemah, akal syar'inya. Susah menerima teguran, susah menerima nasihat, kagak ngerti, kagak paham. Ya, itu nggak ada akalnya itu. Lalu kepada orang itu kita berbicara, ya, seperti kepada orang yang berakal. Ini sama juga menyia-nyiakan isi pembicaraan kepada orang yang tidak akan mengambil manfaat. Ya. Dikatakan wa mustahinan bipadlih. Pertama, menyia-nyiakan akal kita. Yang kedua, dan mustahinan. Apa mustahinan itu? Menghinakan keutamaan akal itu. Yang pertama, katakanlah
orang kufar misalnya, itu kan akal syari'nya udah nggak ada, tertutup, udah nggak nerima itu syar'i. Nah, kita ngomong ama itu nggak berguna. Ya. Kedua, orang yang hatinya mati, dikatakan hatinya mati, itu akal syari'nya sudah mati. Nasihat udah nggak mempan, kagak ngerti, gitu. Itu juga, ya, kita ngomong banyak-banyak kepada yang, artinya dengan ucapan yang akli, itu menyia-nyiakan akal dan menyia-nyiakan keutamaan akal. Kemudian sebaliknya, wa in khatabahu bihasabi jalih. Kalau kita bicara berdasarkan kebodohannya, artinya kita ngikut cara dia bicara tadi, jatuh kepada azwaq yang sakhifah. Ya. Kana mutasyabihan, berarti ente sama dengan dia. Ya, sama-sama goblok. Itu. Artinya kita berbicara berdasarkan kejahilannya. Ini 11-12. Mutasyabihan bihi itu 11-12. Wa ma'dudan mislahu, dan dia dianggap sama, serupa. Wa ma'dudan, dan dianggap, dihitung mislahu, sama dengan dia. Ya. Karena seorang yang berakal, jika berjalan seperti jalannya orang jahil, maka dia dianggap jahil. Ya, coba kita ngomong sama anak kecil, kan hilang akal kita. Tong, ini tong, ya ambilin air, gitu. Karena kita turun ke dia tuh. Apa kita menggunakan bahasa jahil? Tidak. Ya. Bahkan apa yang Allah katakan kepada nabinya, khudhil afwa, maafin orang, wa'mur bil urfi, perintah kepada urfi syar'i. Ini urfi bukan urfi taklidi ya. Di Al-Quran itu urfi syar'i. Al-Quran kan menyuruh wa'mur bil ma'ruf atau bil urfi. Nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu mesti dari Al-Quran. Maka Al-Quran itu, ya, adalah urf, isinya itu. Karena kita menilai kebaikan itu menurut Al-Quran. Yang kita kenal kebaikan kita dari Al-Quran. Kalau bukan dari Quran, maka munkar, kita tidak kenal. Ya, itu mana ma'ruf dan munkar. Maka tidak disebut kepada kebaikan dan keburukan, tetapi kepada ma'ruf dan mungkar. Karena nilai-nilai yang kita lakukan masdarnya satu. Kalau orang yang masdarnya satu, lalu ketika dia berinteraksi dengan dari sumber yang sama, dia akan kenal. Oh, misalnya kita diajarkan masuk ke masjid, masuknya kaki kanan misalnya, keluarnya kaki kiri, gitu. Begitu kita ngelihat, kita kenal kan itu, Masya Allah. Tapi ketika dia masuk masjid kaki kiri, keluar kaki kanan, itu mungkar namanya. Artinya itu tidak dikenal di dalam tradisi kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, seperti minum, duduk misalnya, etikanya kan ma'ruf, ya, dan seterusnya. Maafin orang, perintah kepada kebaikan menurut syariat. Tetapi apa kata Allah jika bertemu kepada orang yang jahil? Wa a'rid anil jahilin. Apa maksudnya a'rid anil jahilin? La tu'amiluhum ala tibqa jahlihim. Jangan kita perlakukan berdasarkan kebodohannya. Itu sama juga kita turun ngobrol sama anak kecil, ya, tong liin oko ental aci uwit, gitu lah kan, turun. Nah ini wa'arid anil jahilin, berpaling artinya jangan perlakukan berdasarkan kebodohannya, juga jangan perlakukan berdasarkan akal, karena nggak pakai akal. Ya.
Jadi kepada orang jahil meskipun tafsirnya adalah kufar di sini dan orang yang semisalnya. Orang yang semisalnya yang menolak kebenaran, yang belum memelihara akalnya. Coba apa ayat pertama yang Allah turunkan? Iqra. Itu sudah pakai akal tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Ilmu akal. Tetapi yang bismi rabbikal ladzi khalaq dalam pangkuan iman. Tidak liberal. Ya. Membacanya tidak liberal, mesti membacanya berdasarkan rabbaniyah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah akal syar'inya di situ.